PHK itu kan adalah solusi terakhir. Jadi apabila itu harus dilakukan, ya tentunya harus ada alasan jelas kenapa PHK itu harus terjadi. Sangat mengharapkan pemerintah bisa memberikan solusi yang terbaik untuk kondisi yang saat ini. Apakah bisa membuka lapangan kerja yang bersifat kreatif? Ya tentunya itu juga harus dipertimbangkan dari kebutuhan masyarakat juga. Kalau saya kurang setuju ya, karena alasannya kan sekarang masih banyak orang butuh kerja, terus juga lapangan kerja sulit saat ini, jadi kalau untuk PHK kayaknya kurang setuju. Ya harapannya pasti untuk kesejahteraan rakyat ya, mungkin bisa ya nambah pekerjaan baru, lapangan pekerjaan baru gitu. Nggak setuju. Nggak setuju kenapa? Ya karena itu tadi Mbak, saya bilangin ya. Memberhentikan PHK dengan katakanlah sepihak ya, itu harus dipikirkan ke depannya dan nasib dia itu kemana. Itu dia suara publik, tentu publik menanti begitu gerak cepat dari Satgas PHK ini. Apakah optimis, begitu seberapa optimis bahwa bisa menekan angka PHK di tahun ini Pak Said Iqbal? Harus optimis. Ketika saya sebelum masuk jadi penasihat khusus presiden, PKP, saya adalah pemimpin serikat buruh dan sekarang juga masih pemimpin serikat buruh dan partai buruh. Saya menemukan banyak kejadian-kejadian di lapangan, kelambatan birokrasi untuk menangani kasus PHK yang seharusnya bisa dicegah, akhirnya karena lambat jadi terjadi PHK. Nah, dengan saya masuk ke dalam sistem, saya jadi lebih mengetahui persoalan di lapangannya sudah saya ketahui dari awal bersama kawan-kawan tentu, dan masuk ke dalam sistem pemerintahan cepat langsung memberikan masukan. Contoh tadi tentang gas yang naik mahal yang mengakibatkan industri granit, industri keramik dan industri TPT itu mengalami resiko potensi untuk ter-PHK. Yang kedua, begitu saya masuk ke dalam sistem dengan data-data yang saya miliki dari kawan-kawan serikat buruh, saya langsung turun ke lapangan, bisa mengajak birokrasi untuk lebih cepat. Kasus Pengtai bisa terhindar, kasus 4.000 buruh ter-PHK. Kasus Amos yang 4 bulan tidak ada kejelasan, sekarang BPJS Kesehatannya sudah bisa digunakan kembali, proses hak-hak buruhnya sedang didiskusikan, hampir mencapai titik temu. Kasus PTJ dan PTS di Mojokerto dan Pasuruan dengan dialog yang tajam dengan pimpinan perusahaan dan juga ada intervensi dari konjen Jepang, akhirnya ada penundaan untuk pindah ke Vietnam. Langkah-langkah itu jauh lebih efektif di samping kita tentu mendengar apa yang sedang diperjuangkan, disampaikan oleh serikat buruh. Dan kita setuju apa yang disampaikan tadi oleh masyarakat, kita tidak menginginkan PHK. Ya. Ada langkah-langkah sebelum terjadi PHK. Satu, melakukan pengurangan jam kerja, sehingga kan labor cost turun. Dua, menggabungkan yang tadinya 3 shift misal menjadi 2 shift, 2 shift menjadi non shift. Itu juga reduce cost. Baik. Yang terpaksa sekali seperti PT Pengtai suspend atau dirumahkan lah, sehingga dengan dirumahkan kan ongkos energi jadi berkurang karena 5 hari kerja jadi 2 hari kerja, misal 3 hari libur kan berkurang ongkos energi, begitu juga labor cost. Itu langkah-langkah yang kita lakukan, dan kalau terjadi PHK, hak buruh wajib dibayarkan pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pisah, dan upah selama proses. Presiden Prabowo juga menargetkan terciptanya 19 juta lapangan kerja baru. Ya. Seberapa optimis ini bisa terlaksana? Kalau secara ilmu teori kan saya juga master saya ekonomi UI. Itu pertumbuhan ekonominya harus 15%. Rasanya nggak mungkin. Ya. Presiden aja kan menyatakan 8%. Mungkin itu adalah jargon kampanye kan, janji-janji kampanye yang ingin dicapai. Tapi kalau 19 juta kita bagi 5 tahun, itu bisa kira-kira kan sekitar hampir 4 juta 1 tahunnya. Kalau dihitung dengan penyerapan tenaga kerja informalnya seperti di MBG, di sekolah rakyat, di koperasi desa, itu kan informal, banyak terserap pekerja informal. Mungkin itu bisa kita masukkan ke dalam kategori 4 juta. Tapi kualitas pekerjaannya tidak terlalu baik ya, karena kan informal itu upahnya di bawah upah minimum, jam kerjanya tidak 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Masa depannya tidak jelas ya, kapan saja bisa di PHK. Yang kita ingin terapkan kan, Pak Presiden juga selalu mengatakan kualitas pekerjaan, upah yang layak, bahkan upah yang produktivitas, bukan lagi upah yang minimum yang harus dikejar. Untuk 19 juta itu tentu sebagai sebuah harapan
ada kerja keras. Tapi pertumbuhan dengan 15% rasanya nggak mungkin. Isu yang menarik saat ini juga menimbulkan begitu beragam reaksi di masyarakat adalah soal jaminan hari tua atau JHT lagi viral, yang dipotong lagi pajak. viral. Pak. Ya, Ini kan ya. sebetulnya juga sebelumnya sudah dipotong Ya. pajak, tapi kemudian dipotong pajak lagi. Iya. Bagaimana Dari Pak Said? 2 tahun yang lalu, dalam 2 kali May Day 2025 dan 2026, kalau bisa diputar ulang, saya yang menyampaikan tentang reformasi pajak, meningkatkan PTKP dari 4,5 juta rupiah per bulan menjadi 7,5 juta rupiah, sehingga buruh bisa saving 3 juta. Kalau dia 3 juta kan daya beli naik, belanja, konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi naik, sesuai harapan Pak Presiden. Yang kedua yaitu pajak JHT, pajak pesangon, pajak pensiun dihapus. Ada 2 alasan. Pertama, orang JHT itu kan nabung. Nabung ketika terjadi PHK. Ya. Masa tega negara udah kita nabung karena kita nggak punya pendapatan di PHK, diambil pajaknya juga. Begitu pula dengan pesangon, itu kan pertahanan terakhir kita karena kita nggak punya pendapatan. Masa tega negara untuk mengambil pajak lagi. Dan alasan yang kedua, ketika kita menerima upah, kita sudah dipotong pajak PPh 21. Nah, setelah kita dipotong pajak PPh 21, sebagian dari upah kita itu kan kita bayar iuran JHT yang pertanyaan tadi, jaminan hari tua. Kan udah dipajakin di PPh 21. Nah, setelah itu bayar iuran bertahun-tahun, terkumpul hasil keringat buruh, terus dipajakin lagi 2 kali dong. Ya. Bahkan kita mendengar kalau mengambil JHT-nya lebih dari 1 kali bisa 15%. Betul. Orang yang punya JHT tabung itu tabungan loh. Dan itu tabungan sosial. Masa tega sih? 50 juta bisa dipotong bisa 9 sampai 12 juta. Itu tabungan keringat air matanya buruh. Oleh karena itu saya sebagai penasihat khusus presiden ingin memberikan masukan pada presiden dan sikap saya jelas menolak pemotongan pajak terhadap JHT, terhadap pesangon, terhadap pensiun. Udah kakek-kakek orang pensiun pasti dipajakin juga. Kira-kira demikian sikap Lantas saya. apa yang akan Anda lakukan sebagai penasehat khusus Presiden, Pak Said? Satu, tentu sesuai tugas saya adalah walaupun saya setingkat menteri, tapi kan saya nggak bisa menggerakkan kementerian dan lembaga, paling mengajak. Maka saya akan membuat analisis kebijakan ke presiden, memberikan saran. Dan tentu yang kedua kan diberikan tugas khusus biasanya oleh presiden di luar fungsi dan tugas kementerian dan lembaga. Di situ saya akan bilang, Pak Presiden, sebaiknya diturunkan pajaknya atau dihapus terhadap pajak pesangon, JHT, dan pensiun. Dengan demikian nggak usah khawatir, karena kan nanti kalau mereka punya uang, mereka belanja. Kalau mereka belanja, PPN naik. Walaupun mungkin karena pajak pesangon dan JHT-nya kita minta dihapus, tapi kan di PPN naik. Karena kita belanja barang, istilahnya kalau pajak itu keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, oleh karena itu bisa juga saya akan minta kawan-kawan serikat buruh yang tidak setuju dengan reformasi pajak yang belum dilakukan oleh Kementerian Keuangan, judicial review tentang undang-undang pajak dan undang-undang BPJS yang terkait dengan iuran JHT, iuran pensiun dan iuran pesangon. Kalau pesangon nggak ada iurannya ya, pesangon kan dibayarkan oleh pengusaha. Kita JHT aja untuk tidak dibayar pajak. Itu saya pikir langkah yang paling efektif. Tentu kita menaruh harapan kepada Ya. Anda agar kemudian ini tidak semakin merugikan masyarakat, Ya, betul. khususnya para buruh begitu pekerja yang ingin mengambil haknya melalui Ya. jaminan hari Ya. tua. Mudah-mudahan segera ada perubahan mengenai hal ini. Kami juga menaruh harapan besar kepada Ya, Anda. saya yakin Pak Presiden Prabowo akan mendengar ini karena Ya. beliau selalu berpihak pada Mudah-mudahan itu harapan Insya kita Allah. semua. Terima kasih banyak Pak Said Iqbal sudah Sama-sama, hadir bersama Mbak Feda. kami di program One on One. Semoga sehat selalu Pak Said Ya, Iqbal. terima kasih. Demikian program One on One hadir menemani Anda pemirsa. Saya Vena Kintan mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Pak. Thank you.